Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semuanya yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wahai sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidur merupakanlah aktivitas sehari-hari yang dibutuhkan manusia. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya, kemana perginya ruh ketika manusia tidur? Tidur juga sering dianggap sebagai kematian kecil karena saat kita tidur, kita tidak disadarkan diri. Ruh sendiri tidak berbentuk dan manusia sendiri pun tidak bisa melihatnya. Lantas kemanakah perginya ruh ketika manusia tidur? Menurut pandangan medis mengatakan bahwa tidur bermanfaat untuk memulihkan kesegaran tubuh dan pikiran. Para ahli medis juga mengatakan bahwa ruh yang hilang saat seseorang tidur merupakan salah satu bentuk halusinasi yang diciptakan oleh otak saat mengalami kondisi tertentu, seperti kelelahan. Menurut pandangan Islam tentang kemana perginya ruh ketika manusia tidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 42 yang artinya, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tak hanyalah orang yang telah ditetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang berfikir. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah memegang jiwa-jiwa manusia ketika sedang tidur. Dalam ayat lain yakni Quran surat Al-A'nam ayat 60 sampai 61, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang mengundurkan kamu pada malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan, dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Oleh karena itulah ketika kita tidur, menurut sunnah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya kemudian kembali lagi, hendaklah ia mengibas-kibaskan kain 3 kali sebelum tidur pada tempat tidurnya. Sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang terjadi saat ia meninggalkannya, dan apabila berbaring, hendaklah ia membaca dengan menyebut namamu, ya Allah Rabbku, aku meletakkan lambungku tidur, dan denganmu pula aku mengangkatnya. Apabila engkau menahan diriku mati, sayangilah aku, namun bila engkau melepaskannya hidup, peliharalah ia sebagaimana engkau telah pelihara dengannya hamba-hambamu yang soleh.
Dikatakan bahwa orang mati dan mereka yang tidak mati atau tertidur juga mereka dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disimpulkan bahwa Allah melindungi jiwa kita di tempat yang kita tidak ketahui. Saat kita tidur, Ibnu Majah menjelaskan, ketika roh keluar saat tidur, ia bergerak mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ke seluruh penjuru negeri. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, yaitu ruh dinaikkan ke langit semasa tidurnya dan disuruh sujud di ars. Maka sesuatu yang bersuci, maka dia sujud dengan ars, dan siapa yang tidak bersuci, maka dia dijauhkan dari ars. Namun kita harus membaca doa sebelum tidur. Itulah penjelasan kemana perginya ruh ketika manusia tidur menurut pandangan medis dan Islam. Sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui kebenaran tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.